Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membuat video tutorial smoothing rambut pria dengan kondisi bisa kita lihat di sini ya. Jenis rambutnya keriting mengembang dengan tekstur kasar dan cukup tebal rambutnya. Oke, ikutin terus videonya, jangan di skip biar benar-benar mengerti prosesnya dari awal sampai akhir, dan jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe. Oke, ikutin videonya. Tahap selanjutnya, ini posisi rambut udah dicuci bersih, udah dikeringkan. Jadi sebelum melakukan pengobatan, pastikan bahwa rambut sudah dalam posisi dicuci bersih dan benar-benar kering. Selanjutnya kita obatin ya, kita olesin. Nah teman-teman, untuk obatnya sendiri itu kalau saya merekomendasikan obat rambut itu produk-produk dari Korea atau Jepang, atau produk-produk yang dari luar sekalian ya, jangan yang dari itu loh, yang obat-obat dari itu yang murah-murah itu biasanya hasilnya kurang maksimal. Kadang-kadang lurusnya juga kaku, nggak bisa lembut. Ini kita mulai obatin, kita olesin dari luar-luarnya dulu, bagian dalamnya nanti belakangan. Kita sisir, kita ratakan. Ini obatnya harus benar-benar tebal ya teman-teman, harus benar-benar tebal dan benar-benar merata dari pangkal sampai ke ujung. Itu lihat, obatnya saya kasih tebal banget kan. Iya, tebal banget sampai ke belakang. Ini rambutnya kita pola dulu ya, dipola dulu, mana yang harus diluruskan, yang diobatin, mana yang enggak. Nanti sisanya yang enggak kena obat itu kita rapikan, kita gunting. Ini belum digunting, nanti kita kasih lihat setelah digunting ya, sekalian dengan hasil akhirnya. Nah yang bagian belakang sekarang kita obatin, tapi karena kameranya dari depan nggak kelihatan, tapi sama sebenarnya cara ngobatinnya. Olesin dari pangkal sampai ke ujung, bener-bener tebel obatnya, jangan tipis-tipis, jangan ngirit obat, jangan pelit obat, karena kalau kita menakar-nakar obat ya, hasilnya tentu nggak bisa maksimal. Lihat, obatnya sangat banyak itu kita pakainya. Kita ratakan, jangan di skip ya teman-teman, biar benar-benar tahu prosesnya. Kalau di skip nanti ada informasinya yang terputus ya. Jadi begitu praktek, hal yang mungkin kalian anggap sepele terlewatkan, dan itu menentukan di hasil akhirnya. Nah sekarang kita mulai buka tipis-tipis rambutnya. Nah yang ini yang dari belakang ya, udah mulai kelihatan
Saya perlihatkan yang di bagian belakang. Nah, terus kita olesin lagi yang bagian samping-samping. Ini dibuka selapis-selapis ya, dibuka mungkin sekitar setengah senti ketebalannya, olesin rata dari pangkal, tebel ya, tebel. Itu teman-teman bisa lihat tebelnya segitu, tebal obatnya. Dan pengolesannya pun saya ulang-ulang. Nah, lihat sekarang, lihat itu obatnya tebal banget tuh ya, kelihatan sampai benar-benar lepek di rambut ya. Sekarang kita selesaikan dulu pengobatannya. Kita buka lagi, mungkin ada yang belum rata, kita ratakan lagi. Itu lihat, teman-teman bisa lihat obatnya banyak banget ya, saya ngolesinnya banyak banget. Karena untuk hasil yang maksimal itu kita nggak bisa menakar-nakar obat ya, kita benar-benar pakainya itu jangan dihitung ya, harus benar-benar tebal dan rata. Lihat ya, nah itu yang di depan. Nah, ini kelihatan. Ini setelah selesai semuanya ya, ini kita diamkan sekitar 1 jam. 1 jam. Sekalian terus dicek, kalau ada yang kurang rata itu bisa diratakan lagi, dicek ya. Udah, sekarang tinggal kita diamkan ya 1 jam. Oke, ini kelihatan kan tebal rambutnya sama tebal obatnya, itu kelihatan. Itu benar-benar udah rata obatnya, tinggal kita diamkan. Nah, yang ini yang tampak belakang juga udah selesai, udah rata semua. Oke. Dan untuk proses mendiamkannya 1 jam itu videonya kita cut ya. Nanti lanjut ke keramas, selesai keramas. Iya. Habis ini kita cut yang 1 jam itu karena cuman sekedar didiamkan saja. Nah, selesai tadi pengobatan step 1, rambutnya kita keramas sampai bersih ya. Keramasnya harus benar-benar bersih, jangan sampai masih ada sisa obat yang masih menempel di kulit kepala atau di batang rambut. Karena kalau masih ada sisa-sisa obat yang tertinggal di batang rambut pada proses pencatokannya nanti, rambut bisa jadi kerus atau rusak. Jadi harus benar-benar bersih keramasnya, pastikan airnya udah benar-benar jernih. Karena kalau udah jernih airnya, dipastikan obat yang tadi kita oleskan itu udah benar-benar udah bersih bilasnya. Dan ini sekarang kita keringkan, harus benar-benar kering. Untuk rambut tebal seperti ini, proses pengeringannya agak memakan waktu ya.
dari ujung sampai pangkal itu harus benar-benar kering untuk proses berikutnya. Jangan sampai melakukan pencatokan rambut masih dalam kondisi setengah kering, jadi harus 100% kering ya. Kalau kurang kering rambutnya, bisa jadi nanti pencatokannya nggak matang, rambutnya nggak maksimal. Ini masih kita keringkan sampai ke dalam ya, itu harus kita keringkan. Untuk pengeringan sendiri di hair dryernya itu ada suhu panas dan dingin, jadi kita pakai secara bergantian ya, dipencet yang panas sebentar, yang dingin sebentar, begitu seterusnya, biar kulit kepala itu nggak terbakar dan akar rambut juga nggak rusak ya. Jadi jangan selalu panasnya yang dipencet terus menerus, harus diselang-seling. Masih kita keringkan, kita tunggu sampai benar-benar kering rambutnya ya. Nah ini udah benar-benar kering, dalam posisi seperti ini kita udah siap untuk melakukan pencatokan ya. Ini udah benar-benar kering ya. Nah sebelum kita melakukan pencatokan, kita harus menentukan dulu berapa suhu yang kita akan pakai. Di sini ada pilihan dari 140 sampai 220 derajat. Untuk rambut rusak atau rambut kering itu kita pakai suhunya yang minimal yaitu 140. Sementara untuk rambut keribo, rambut keriting, kita pakai suhu yang paling tinggi 220 ya. Kalau untuk rambut yang normal kita bisa pakai suhu 180. Itu yang biasa saya pakai ya untuk pelanggan-pelanggan saya. Nah sekarang kita lanjut ke proses selanjutnya. Ini rambut udah akan kita catok. Biasanya saya mulai dari rambut bagian belakang ya. Itu biasanya saya mulai dari situ, dari belakang dulu ya. Diambil selapis tipis-tipis sekitar setengah senti tebalan rambutnya. Kenapa harus tipis? Ini supaya panas catoknya itu matang secara merata di batang rambut. Jadi lurusnya maksimal, halusnya maksimal ya, lembutnya juga maksimal. Jadi nggak boleh tebal ya ngambilnya untuk pencatokan. Terus dalam proses pencatokan juga kita harus mengikuti alur rambut. Kalau alur rambutnya itu ke kiri, kita catoknya ke kiri. Kalau alur rambutnya itu ke kanan, kita nyatoknya juga ke kanan. Jangan melakukan pencatokan dengan melawan arah garis rambut. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang kurang paham, itu bisa tanya di kolom komentar ya. Sebisa mungkin saya akan bales ya untuk yang nggak paham. Dan videonya jangan di skip biar benar-benar tahu prosesnya dari awal sampai akhir ya.
Ini kita catok bagian yang samping, udah sampai bagian yang samping. Dan pada proses pencatokan ini itu harus diulang-ulang ya, harus diulang-ulang 2-3 kali ya, diulang-ulang. Jadi biar benar-benar licin rambutnya, halus rambutnya gitu. Jadi nanti lurusnya itu nggak lurus mengembang, tapi lurusnya itu benar-benar halus ya di tekstur rambutnya. Jadi mendekati lurusnya rambut asli, nggak kelihatan sama sekali kalau rambutnya itu kita luruskan ya. Nah ini udah hampir selesai, tinggal separuhnya lagi, masih kita catok untuk bagian samping ya. Ini kita arahkan ke sebelah kanan ya, untuk yang pelanggan kita yang satu ini. Pencatokannya kita arahkan ke sebelah kanan ya, masih dicatok. Dan untuk pencatokan bagian belakang itu ditekuk ya, agak ditekuk ke belakang. Nah yang untuk bagian sampingnya nanti itu mengikuti, jadi dia menyatu antara bagian samping dengan bagian belakang. Jadi harus disambungkan pencatokannya, sehingga nanti kalau udah selesai rambutnya itu nggak misah, mana bagian depan, mana bagian samping dan bagian belakang, itu dia menyatu secara keseluruhan. Nah kalau tadi teman-teman lihat proses awal itu udah mulai kelihatan perbedaannya ya. Perbedaannya sangat jauh, dimana tadi pada proses awalnya rambutnya benar-benar keriting dan mengembang. Teksturnya juga itu kasar dan kaku ya, kasar dan kaku. Dalam proses pencatokan ini memang harus sabar dan teliti ya, karena memang cukup memakan waktu. Harus benar-benar diambilnya itu selapis-selapis ya, nggak boleh tebal-tebal pengambilannya. Ini kita catok yang bagian samping, bagian depan, lagi diproses yang bagian depan. Masih kita catok yang bagian depan. Saya ngambilnya itu sekitar setengah senti ya, ketebalan rambut untuk pencatokannya itu setengah senti. Ini pada pelanggan yang ini kita pakai suhunya yang 180. Kita kasih suhu yang 180 yang ini. Hampir selesai teman-teman pencatokannya, tinggal sedikit lagi ya. Kita ambilnya tipis-tipis ya, tipis-tipis, karena tingkat ketelitian dan kesabaran kita itu juga menentukan nanti hasilnya yang maksimal ya. Yang maksimal, lurusnya itu natural, sehingga pelanggan itu puas dan akan membedakan kualitas kita dari tempat yang lain. Mungkin kalau tempat yang lain nguber waktu biar cepat selesai ya, biar bisa cepat menangani pelanggan yang lain, tapi kalau saya sendiri,
saya memaksimalkan setiap pelanggan yang datang. Jadi kalau yang ada yang datang ngantri, ya nggak apa-apa, ngantri aja dulu, tunggu sampai selesai. Nanti pada saat giliran dia juga akan saya perlakukan dengan sama. Saya akan mengerjakannya dengan benar-benar teliti ya. Jadi saya tidak akan terburu-buru walaupun ada pelanggan yang ngantri. Kalau untuk pelanggan-pelanggan lama itu udah tahu ya, udah tahu sistem kerja saya seperti itu. Saya fokus dulu di pelanggan yang lagi kita kerjakan, konsentrasi dulu, selesaikan dulu sampai benar-benar maksimal, baru nanti kita kerjakan untuk pelanggan yang berikutnya. Jadi untuk smoothing ini ya, untuk setiap orang itu akan beda hasil ya, tergantung dari tingkat ketelitian si hairstylistnya itu sama jam terbang. Jadi kalau teman-teman masih pemula itu harus banyak-banyak latihan, banyak-banyak praktek, dan harus lebih banyak bertanya gitu, lebih banyak sharing sama yang udah lebih berpengalaman gitu. Jangan malu bertanya, karena semua orang itu melewati proses itu ya. Nggak semua orang itu langsung pinter, langsung bisa, langsung mahir, itu enggak. Dia berproses ya. Jadi kayak teman-teman yang masih pemula, ikutin aja prosesnya ya, ikutin aja dulu prosesnya, jangan keburu-keburu. Nah, kita bisa kok diskusi di kolom komentar buat teman-teman yang tanya-tanya ya, asal nggak terlalu sulit penjelasannya, pasti saya jelasin ya. Atau bisa main-main ke sini, lihat-lihat secara langsung juga nggak apa-apa. Ini yang sekarang ini kita menyambungkan bagian samping sama bagian belakang ya teman-teman, itu bisa dilihat. Nah, itu kita sambungkan biar nanti pada saat hasil akhirnya dia menyatu ya, mana part depan, mana part samping sama belakang itu dia nyatu, dia nggak misah rambutnya. Jadi kalau dilihat dari samping, dari depan, dari belakang itu benar-benar alami. Orang nggak tahu kalau rambut itu udah diluruskan. Hampir selesai, tinggal sedikit. Ini tinggal proses untuk penggabungannya saja ya. Kita menggabungkan bagian yang depan, kita gabung sama yang samping, kita yang belakang kita sambungkan ke bagian depan biar nanti benar-benar menyatu rambutnya, enggak misah. Iya. Hampir selesai. Nanti setelah ini baru kita diamkan sebentar ya, untuk supaya suhu rambutnya dingin normal, baru kita akan aplikasikan obat yang terakhir. Tapi jangan pada saat posisi rambut masih panas ya, kita diamkan dulu ke suhu normal. Itu mungkin ya sekitar 1 menit lah, didiamkan, diangin-anginkan dulu. Kalau udah dingin baru aplikasi untuk obat yang terakhir. Nah, ini untuk bagian yang paling bawah ya, itu kita lihat rambutnya udah posisinya udah maksimal semua pencatokannya. Sekarang kita lanjutkan
dengan proses pengobatan yang terakhir ya. Setelah tadi kita catok, kita diamkan bentar sampai suhu rambutnya normal. Itu baru ini kita tahap pengobatan yang terakhir. Kita netral dulu rambutnya. Nah, ini kita olesin dulu untuk bagian depan dan sampingnya. Olesin, diratakan. Pakai obatnya yang banyak ya teman-teman, jangan ngirit obatnya yang banyak, benar-benar tebal, benar-benar merata dari pangkal sampai ke ujung rambut ya, benar-benar tebal. Itu bisa lihat tingkat ketebalannya, pengolesannya kelihatan di situ. Itu saya ngambilnya tebal banget obatnya, karena kita kalau pengobatannya terlalu tipis ya, terlalu ngirit obat, nanti takutnya obatnya nggak rata. Setelah bagian depan dan bagian sampingnya, baru kita ratakan untuk bagian-bagian dalam ya, dalam rambut. Itu kita buka dengan sisir, kita ratakan lagi ya. Kita sisir ke belakang, kita ratakan terus seperti itu sampai kita yakin benar-benar rata dari pangkal sampai ujung rambut. Nah, sekarang kita sisir lagi ke samping ya. Sisir ke samping, dibuka lagi selapis-lapis, diratakan lagi. Kita tambahin obatnya, kita ratakan lagi. Nah, di sini kelihatan kan teman-teman, itu benar-benar saya pengaplikasian obatnya benar-benar sangat-sangat tebal. Nah, teman-teman bisa lihat itu tebal banget ya, kelihatan rambutnya sampai lepek. Diratakan terus ya, diratakan terus sampai benar-benar rata. Belakangnya kita ulang lagi, samping kita ratakan lagi ya. Teman-teman bisa lihat tebalnya segitu ya, bisa lihat. Kita sisir lagi, kita ratakan lagi pangkalnya juga sampai ke belakang. Sekarang akan kita diamkan selama 15 menit sampai 20 menit ya teman-teman. Ini udah rata posisinya. Kita tinggal tunggu waktu selama 15 atau 20 menit sampai obat benar-benar meresap ya di batang rambutnya. Ini kelihatan ratanya segitu, tebalnya segitu. Setelah kita diamkan 15 sampai 20 menit, ini udah selesai kita keramas ya. Kita keramas, kita kasih vitamin, baru kita keringkan. Ini lagi kita keringkan. Posisi rambut sudah sangat maksimal lurusnya dan halus banget. Ini kelihatan di sini. Ini hasil akhirnya ya. Udah terlihat sangat-sangat
lembut dan gampang diatur dibandingkan dengan awal sebelum kita proses tadi. Ini terlihat jauh sekali perbedaannya. Bisa teman-teman lihat ya, tekstur rambutnya. Ini kita kasih lagi vitamin sedikit. Ini tanpa minyak rambut ya, tanpa minyak rambut. Tuh bisa kelihatan kalau dibuka ya. Iya, kelihatan. Nah, lurusnya itu natural banget, enggak kaku. Iya, disisir ke samping pun dia. Nah, ini teman-teman tadi sekalian kita gunting ya. Itu saya kasih lihat, itu udah selesai saya gunting. Memang proses guntingnya enggak kita record karena akan terlalu panjang, akan terlalu lama durasinya, jadi kita cut. Kalau terlalu panjang nanti teman-teman pusing lihat videonya ya. Kita fokus di tutorial smoothingnya aja. Nanti mungkin lain kali untuk guntingnya kita upload ya. Ini kita perlihatkan dulu awal sampai akhir smoothingnya dulu. Nah, ini guntingnya udah kelihatan ya, guntingnya udah selesai, hasil smoothingnya juga udah mantap banget itu. Nah terlihat di sini ya hasil akhirnya. Sekarang kita buka yang dalam-dalamnya, udah rata belum lurusnya. Nah di situ kalau teman-teman lihat itu lurusnya itu rata banget sampai ke dalam ya, natural banget. Nah kelihatan ya, teman-teman bisa lihat. Ini disisir aja pakai jari dia udah langsung rapi itu ya, tanpa minyak rambut. Lurusnya seperti lurus rambut yang asli ya. Kita buka, kita kasih lihat ke teman-teman. Iya, kelihatan. Nah itu tadi teman-teman proses awal sampai akhir ya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil akhirnya dan bisa membandingkan sendiri dengan sebelumnya ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video kami berikutnya.